Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah perlindungan kita. Saudara, setiap kita manusia yang membutuhkan perlindungan Tuhan. Kalau kita melihat perjalanan umat-umat Tuhan, perjalanan orang Israel, bagaimana perjalanan kehidupan mereka dari waktu ke waktu, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka ada sebagaimana ada oleh karena perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami perkara besar, mereka tidak akan bisa bertahan, apalagi menjadi satu bangsa yang besar. Karena berkali-kali mereka dijajah, berkali-kali mereka ditindas, dan sebagainya. Tetapi perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi mereka. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan membelah Laut Merah supaya mereka berjalan dari tengah-tengah laut itu supaya mereka bisa selamat, dan tentara Mesir masuk ke laut dan kemudian ditutup oleh air dan mati di sana, sedangkan umat-umatnya terlindungi. Bagaimana di padang gurun pun Tuhan melindungi mereka. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan turunkan manna untuk menjadi makanan mereka setiap hari. Mereka tidak ada bekal, tetapi Tuhan memberikan burung puyuh. Sungguh Tuhan melindungi umatnya. Saat umat-umatnya kepanasan dalam perjalanan mereka di siang hari, saudara, Tuhan beri mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Saat mereka kedinginan dan gelap di malam hari, Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan dan mereka bisa melihat satu dengan yang lain. Alangkah dahsyat perlindungan Tuhan atas umatnya. Saat umat-umatnya kehausan, Tuhan beri mereka minum. Betapa dahsyat perlindungan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dalam langkah-langkah perjalanan mereka. Hari ini saya mau kita merenungkan saudara, dan saya mau kita menyadari bahwa setiap kita memerlukan perlindungan Tuhan, bahwa perlindungan Tuhan adalah satu anugerah yang diberikan kepada setiap kita. Jika kita tidak hidup di bawah perlindungan Tuhan, padahal itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita, maka betapa ruginya kita saudara. Karena Allah sudah sedia dengan rela untuk melindungi kita. Karena Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita terlindungi dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak mau hidup di bawah perlindungan Tuhan. Itu satu kebodohan. Karena Allah sendiri siap sedia untuk melindungi kita setiap saat. Bagaimana Dia melindungi orang Israel sampai masuk ke tanah Kanaan.
Sekalipun tidak semua masuk ke tanah Kanaan, karena pada akhirnya mereka tegar hatinya, saudara. Tetapi nyata sungguh bagaimana perlindungan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana generasi kedua itu masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus menghadapi musuh yang besar. Mereka harus menghadapi musuh yang kuat. Bukan hanya satu bangsa, tetapi berbangsa-bangsa, saudara, yang harus mereka hadapi supaya mereka bisa masuk dan diam di tanah Kanaan. Dan ternyata Tuhan melindungi mereka. Tuhan beri mereka kemenangan. Sungguh tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan mengalami seperti yang mereka alami. Mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan mengalami apa yang seharusnya Tuhan sudah rencanakan saudara alami. Allah telah mempersiapkan sesuatu yang besar bagi saya dan saudara. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kehidupan kita, dengar saudara, ketahuilah bahwa Allah sudah mempersiapkan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Dan tanpa perlindungan Tuhan, saudara tidak akan sampai ke titik itu. Sama seperti orang Israel, tanpa perlindungan Tuhan, mereka tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Hari ini pun tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami perkara-perkara besar yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Itu artinya, saudara, kita harus hidup di bawah perlindungan Tuhan. Pertanyaannya saat ini, apakah saudara sedang berjalan dalam perlindungan Tuhan? Apakah saudara sedang melangkah, menjalani hari demi hari, waktu demi waktu di bawah perlindungan Tuhan? Mari kita belajar, saudara, bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup di bawah perlindungan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang merupakan dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-9, mulai ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif sehingga kita benar-benar memahami prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati malam hari ini. Sebelum saudara beristirahat, ada firman Tuhan yang memenuhi saudara. Ada firman Tuhan yang menyegarkan saudara. Ada firman Tuhan yang memberkati setiap saudara. Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mudleben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermasmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah.
Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku, ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu, yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menegaskan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Dia yang akan melakukan penghakiman, dan segala sesuatunya akan mengalami kebinasaan oleh penghakiman Tuhan. Manusia yang menganggap dirinya kuat, manusia yang menganggap dirinya tangguh, manusia yang menganggap dirinya mampu, satu saat akan binasa semua oleh karena Allah itu menghakimi. Dia Allah yang bertakhta di atas takhta penghakimannya. Dan orang-orang yang tidak mengenal Dia, orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan, pada satu saat mereka akan dihakimi dan binasa. Saudara, di dalam dunia ini seringkali secara kasat mata kita melihat ketidakadilan. Sepertinya ada orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Ada orang-orang yang menindas umat-umat Tuhan. Sepertinya keadaan mereka baik-baik saja. Malah hidup mereka sepertinya nyaman, tentram, dan baik-baik saja. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang hidup melakukan dosa, sepertinya semuanya baik-baik saja dalam kehidupan mereka. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang menghakimi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyatakan keadilannya. Satu saat Allah akan mengadili dan menyatakan keadilannya bagi umat-umatnya. Saudara, di sanalah kita butuh perlindungan Tuhan yang akan menghakimi dengan keadilan. Mungkin hari ini, saudara, kita ada di pihak orang yang tertindas. Sama seperti di ayat 10 pemazmur ini berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Mungkin saat ini ada orang-orang tanpa Tuhan, mereka bisa merasa bahwa dalam kejahatan pun mereka baik-baik saja. Sehingga umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, terkadang ditindas oleh orang-orang yang demikian. Tetapi jangan kecewa, saudara, terhadap ketidakadilan yang mungkin saudara lihat hari ini. Karena sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, dan Dia pasti akan menghakimi setiap manusia. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan bahwa
Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Adakah saudara saat ini mengalami situasi saudara terinjak oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena perbuatan, oleh karena tindakan, oleh karena sikap orang lain terhadap saudara? Saudara merasa hidupmu tertindas, hidupmu terinjak, engkau ada dalam situasi kesesakan oleh karena kelakuan dan perbuatan orang lain, oleh karena masalah, persoalan dan beban yang menindih kehidupan saudara. Ketahuilah bahwa Allah tidak meninggalkan saudara, tetapi Tuhan berkata bahwa dialah tempat perlindungan. Firman-Nya menegaskan, pada waktu engkau terinjak, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Pada waktu engkau dalam kesesakan, Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhan pasti akan melindungi saudara. Tuhan pasti akan melindungi saya. Dia Allah yang adil. Dia akan bertindak saat melihat ketidakadilan. Dia Allah yang tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan merajalela. Dia hakim yang adil, akan menghakimi dalam keadilannya. Dia hakim yang adil yang akan menjadi tempat perlindungan saya dan tempat perlindungan saudara. Dia hakim yang adil yang akan membela kehidupan kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami perlindungan Tuhan? Bagaimana pemazmur ini mengalami perlindungan Tuhan? Ketika dia berkata bahwa saat terinjak, dialah perlindungan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Saat dia dalam kesesakan, Tuhanlah perlindungan bagi dia. Dan kemudian selanjutnya saya ingin kita lihat, bagaimana atau kepada siapakah Tuhan menyatakan perlindungannya. Di ayat 11 pemazmur ini berkata, mulai dari ayat 10 tadi, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, bagi orang yang dalam kesesakan. Jadi di ayat 10 ini saudara, orang yang akan dilindungi oleh Tuhan, orang yang situasinya, sekali lagi, situasinya dalam keadaan terinjak, diperlakukan tidak adil, mengalami ketidakadilan, dan mengalami kesesakan. Lalu kemudian ayat yang ke-11, orang yang mengenal namamu. Siapakah orang yang terinjak, yang dalam kesesakan, yang dilindungi oleh Tuhan, tetap ada dalam perlindungan Tuhan sekalipun ada kesesakan, ada ketidakadilan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan tetap melindungi mereka. Kepada siapa Tuhan menyatakan perlindungan itu? Kepada orang yang mengenal namamu, kata firman Tuhan. Jadi saudara, banyak orang yang mengalami penderitaan, banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Tetapi orang yang mengalami penderitaan, orang yang mengalami ketidakadilan, orang yang mengalami ketersesakan akan dilindungi oleh Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan. Sekalipun orang-orang mengalami beban, masalah, persoalan, tetapi dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan dia alami. Perlindungan Tuhan tidak akan dia nikmati dalam hidupnya. Perlindungan Tuhan itu dinyatakan bagi orang yang hidup mengenal Tuhan, bagi orang yang dalam perjalanan hidupnya hari demi hari. Itu adalah proses untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan. Saudara, berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, hal yang paling mendasar adalah bahwa saudara harus mengenal Tuhan, atau saudara harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai sumber berkat saja saudara. Jangan kenal Yesus itu sebagai satpam dalam hidup saudara, di mana setiap hari saudara berdoa, jagai aku, lindungi aku, dan sebagainya. Tetapi kenallah dia sebagai Tuhan saudara, kenallah dia sebagai Juru Selamat saudara. Adakah orang yang mengenal Tuhan sebagai sumber berkat tetapi dia tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ada, dan banyak yang seperti itu saudara. Banyak orang yang mengenal Tuhan itu hanya sebagai sumber mujizat. Mereka hanya membutuhkan Tuhan itu untuk melakukan mujizat. Begitu mujizat tidak mereka alami, akhirnya mereka akan meninggalkan Tuhan. Saya punya teman saudara, saya punya teman di mana dia punya usaha, dan kemudian saya pernah masuk ke tokonya, dan di tokonya itu
ada gambar dewa-dewa, dan di tengah-tengah gambar dewa-dewa itu ada satu gambar, yaitu gambar Tuhan Yesus. Lalu saya bertanya, kenapa gambar-gambar ini dicampur? Dia berkata, aku mau lihat mana yang paling berkuasa. Dengar saudara, orang yang demikian tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Orang yang demikian tidak akan mengalami perlindungan Tuhan, karena orang yang demikian sedang mencobai Tuhan. Jadi saudara, yang paling dasar itu, kita harus mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita yakin bahwa Tuhan itu adalah, Yesus itu adalah Tuhan kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Artinya Dia telah mati di kayu salib untuk menebus kita dari keberdosaan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita. Dia telah berkorban supaya saya dan saudara selamat. Itu yang paling utama yang harus saudara kenal, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Setiap hari, setiap saat saudara harus mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Lalu kemudian kalau saudara mengenal Dia sebagai Allah yang melakukan mujizat, sah-sah saja Dia akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Lalu kemudian setelah itu saudara mengenal Dia sebagai Allah yang memberkati, sah-sah saja Dia akan memberkati saudara. Tetapi yang paling utama adalah kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengan demikian Dia akan menyatakan perlindungannya atas kita. Lalu yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan dilindungi oleh Tuhan? Orang yang terinjak, orang yang ada dalam kesesakan, itu keadaannya, tetapi tindakannya atau yang terjadi dalam dirinya yang pertama adalah bahwa dia mengenal Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 11 masih saudara, orang yang mengenal namamu. Dan yang kedua, percaya kepadamu. Yang kedua yang harus saya dan saudara miliki adalah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Karena orang yang akan dijaga dan dilindungi, disertai oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, hidup dalam iman, hidup dalam kepercayaan itu bukan hanya di waktu-waktu atau di kondisi tertentu, tetapi hidup dalam iman dan kepercayaan setiap waktu, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang karena penderitaan akhirnya iman mereka hancur, iman mereka runtuh oleh karena penderitaan, tantangan, cobaan yang mereka alami. Tapi ada orang-orang yang karena kelimpahan akhirnya iman mereka juga hancur oleh karena kesenangan dunia yang mereka cari. Tetapi orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di sini contohnya saudara, pemazmur ini atau Daud menegaskan bahwa ada situasi, ada masalah yang berat. Dia menyatakan situasinya seperti orang yang terinjak. Dia menyatakan situasinya sedang ada dalam waktu kesesakan. Tetapi namun demikian tetap percaya kepada Tuhan. Tertindas, tapi iman tidak pernah tertindas. Tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Sedang menghadapi hidup dalam kesesakan, ada masalah, persoalan dan sebagainya, tetapi tidak pernah luntur dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Hari ini saudara, apapun situasi saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah hidup dalam iman dan jangan pernah lemah imanmu. Allah tidak akan tinggal diam saudara. Dia akan menyatakan pembelaannya bagi saudara ketika saudara percaya dengan sungguh kepada Dia, ketika saudara beriman dengan sungguh kepada Dia, maka Allah akan bertindak, Allah akan berkarya di dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara rindukan hari ini? Saudara rindu jawaban doa, saudara rindu mujizat, saudara rindu Tuhan mengubahkan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Allah yang ajaib dan sanggup melakukan segala perkara atau tidak?
Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, rindu mengalami mujizat Tuhan, rindu mengalami perkara besar dalam Tuhan, maka percayalah dengan sungguh kepada Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Orang yang akan mengalami perlindungan Tuhan, orang yang akan mengalami karya Tuhan adalah orang yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, siapakah yang akan mengalami perlindungan Tuhan? Ayat yang ke-11 masih, orang yang mengenal namamu, yang percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Yang akan dilindungi oleh Tuhan, yang ketiga adalah orang yang mencari Tuhan. Karena dikatakan bahwa orang yang mencari Dia tidak akan Dia tinggalkan. Artinya dia berjaga-jaga, dia siap siaga, dia tetap sedia untuk melindungi orang-orang yang mencari Dia. Dia tidak tinggalkan orang-orang yang hidup mencari Tuhan. Dengar saudara, semakin zaman ini semakin modern, maka saudara akan melihat semakin manusia lupa untuk mencari Tuhan. Semakin manusia menjauh dari Tuhan. Semakin manusia mengabaikan untuk hidup mencari Tuhan. Semakin maju zaman ini saudara, maka manusia akan semakin mengabaikan pencarian akan Tuhan. Tetapi mereka akan lebih mencari perkara-perkara dunia. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Injil bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang dia ungkapkan di situ sebelumnya telah dia jelaskan, itu berbicara tentang kebutuhan. Semuanya itu akan ditambahkan, bukan hanya dicukupkan, tetapi ditambahkan bagimu. Bagi orang yang bagaimana saudara? Bagi orang yang hidup mencari Tuhan. Terlalu banyak orang yang rindu campur tangan Tuhan, tetapi mereka tidak hidup mencari Tuhan. Mereka rindu mujizat Tuhan, tetapi mereka tidak rindu Tuhan. Mereka rindu jawaban doa dari Tuhan, tetapi mereka tidak merindukan Tuhan. Itu yang seringkali terjadi bagi manusia, yang tentu saja menyedihkan hati Tuhan, saudara. Rindu mujizatnya, rindu kesembuhan daripadanya, rindu berkat-berkatnya, sedangkan dia sendiri tidak kita cari. Itu sebabnya saat ini, saudara, untuk kita mengalami perlindungan Tuhan dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, mari kita hidup mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan buat situasi dan kondisi jadi alasan, saudara. Hiduplah mencari Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela dan melakukan perkara besar dalam hidup saudara ketika saudara mencari Dia di dalam perjalanan kehidupan saudara. Hauslah akan Tuhan, rindukan Tuhan, cari Dia di sepanjang perjalanan kehidupan saudara, dan alami Allah menyatakan perlindungannya bagi kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari Mazmur pasal yang ke-9 ini, yaitu Mazmur Daud, di mana Daud menegaskan bahwa Tuhan akan menyatakan pengadilannya bagi dunia. Sebagai Allah yang adalah hakim, maka Tuhan akan menghakimi seluruh dunia, menghakimi seluruh manusia. Dan tidak akan ada yang terluput, saudara. Tidak akan ada yang terluput. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mungkin sedang mengalami kesesakan, sedang mengalami masalah persoalan, sedang terinjak di dalam kehidupannya oleh karena situasi dan persoalan yang dia hadapi. Dengar saudara, orang yang demikian akan mengalami perlindungan Tuhan ketika orang tersebut hidup mengenal Tuhan, ketika orang tersebut hidup percaya dengan sungguh kepada Tuhan, ketika orang tersebut hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, saat ini mari lihat dan koreksi kehidupan saudara. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Kalau saudara rindu mengalami perlindungan Tuhan, maka belajarlah untuk semakin mengenal Tuhan.
Biarlah dalam kehidupan kita gunakan sisa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan. Karena orang yang mengalami pengenalan akan Tuhan dengan benar akan mengalami perlindungan Tuhan. Kemudian saudara, percayalah dengan sungguh kepada Tuhan apapun situasi yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Sekalipun situasinya berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, Allah yang akan melindungi dan memberkati setiap saudara. Sekalipun saudara mengalami berkat kelimpahan daripada Tuhan, tetaplah berlindung kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia, supaya saudara mengalami perlindungan daripada Tuhan, dan tetaplah mencari Tuhan. Jangan mencari perkara dunia lebih daripada Tuhan sendiri, karena semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak berlindung kepada Tuhan dan mencari Tuhan di dalam hidup kita. Carilah Tuhan saudara, carilah dahulu Allah dan kerajaannya, maka kita akan ditambahkan oleh Tuhan segala yang kita butuhkan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan kemudian belajar untuk semakin mengenal Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan belajar untuk selalu mencari Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami perlindungannya yang nyata di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen bahwa saudara akan menerapkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu ditegaskan kepada kami bahwa Engkau Allah yang akan menghakimi, Engkau Allah yang akan menyatakan keadilan-Mu. Tetapi bagi orang-orang yang berlindung kepadamu, Engkau akan melindungi, Engkau akan menjagai mereka, tidak membiarkan mereka terinjak, tidak membiarkan mereka dalam kesesakan. Terima kasih Bapa atas jaminan-Mu. Itu sebabnya Bapa, ajarlah anak-anak-Mu ini untuk semakin mengenal Engkau. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin percaya kepadamu. Ajar anak-anak-Mu ini untuk semakin mencari Engkau di dalam kehidupan mereka, supaya dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka mengalami dan melihat bagaimana Tuhan melindungi kehidupan mereka. Jamah setiap anak-anak-Mu ini, nyatakan perlindungan-Mu atas kehidupan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang memikul beban yang berat di dalam kehidupannya, sedang ada masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Ajar dia terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan. Dia akan melindungi orang-orang yang mengenal Dia. Dia akan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, dan Dia akan melindungi orang-orang yang mencari Dia. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik bagi setiap kami malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa-doa dan seruan mereka, kerinduan-kerinduan mereka. Hamba akan berdoa bagi mereka. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu ini mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur. Kami akan berdoa bersama. Namun sebelumnya, jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini, ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar.
Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu.
sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tanganmu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tanganmu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anakmu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anakmu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anakmu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anakmu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anakmu, normalkan asam lambung anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan, dan beban hidup.
Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan. Dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga, ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani, ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil, ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani, ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh, ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai
PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi
bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gerejamu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja, berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu ya Tuhan, berkati para pemimpin gereja, berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami, Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit, dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.